Hari ini nampaknya Bang Kumis punya acara spesial banget di mana ketemu sama beliau yang di depan saya ini. Beliau sangat konsen terhadap dunia UMKM. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bang Kumis. Pak, nampaknya kalau belum memperkenalkan kurang greget lah untuk para netizen Bang Kumis. Perkenalkan dulu Pak. Iya, oke, terima kasih. Perkenalkan Bang Kumis bahwa saya Nanang Sugiarto. Ya. Saya tinggal di daerah Cisauk, daerah Kabupaten Bogor. Ya. Kami berhubungan dengan Miss Farha selaku sama-sama penggiat UMKM yang bisa dikata kami adalah sekretaris pribadi beliau. Berarti khusus tahu banyak tentang UMKM karena memang betul dekat. Langsung mulai dari konsep, praktek sampai aplikasinya kita sama-sama mengembangkan di seluruh wilayah khususnya di Banten. Nah, untuk para pelaku usaha khususnya UMKM ini acara ini nampaknya sangat penting karena Bang Kumis akan mencoba nanya-nanya nih sama beliau yang memang bidangnya dan memang mengerti bagaimana cara pengembangan UMKM khususnya di Pandeglang dan di wilayah Banten ya. Banten, tapi Teluk ini bicara Teluk Pak, ya kan? Ya. Karena di Teluk ini mayoritas penduduknya kan nelayan. Betul. Bapak-bapaknya ke laut dan ibu-ibunya ini mereka lah sebenarnya pelaku usaha yang sebenarnya. Ya. Kira-kira bagaimana nih kiat-kiatnya untuk warga Labuan untuk UMKM-nya? Oke, baik Pak Kumis, bahwa kita sebelum terjun ke Desa Teluk ini sudah mempelajari geografinya, sosiologinya dan sebagainya. Kemudian pangsa pasar mereka sejauh mana mereka bisa mengembangkan, mulai dari konvensional maupun yang hambatan-hambatan yang ada di situ. Kami wawancara dengan beberapa pelaku usaha laut, baik dia itu suaminya maupun istrinya. Yang istrinya sebagian besar adalah marketing dari hasil suaminya yang mengambil produk di laut. Ya, betul. Nah, tantangan-tantangan yang utama ini kan yang pertama ketika kami bersinergi dengan calon nomor 4 Bapak Endin ini, bahwa penyelesaian permasalahan ini tidak selalu menggantungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pihak-pihak yang lain. Ternyata setelah kami pelajari bahwa Desa Teluk ini bisa bangkit sendiri dengan potensinya sendiri, dengan pemimpin yang bersinergi dengan masyarakatnya. Makanya kami setelah diskusi dengan Pak Jaro Kodok, kami sarankan bahwa nanti ketika terpilih, maka program pertama yang harus dilaksanakan itu adalah memberantas ketergantungan pelaku usaha UMKM, baik suami yang mengambil raw materialnya dari laut maupun istrinya yang sebagai marketer itu, dengan menghilangkan ketergantungan terhadap para rentenir-rentenir. Bank Emok dan yang bank-bank lainnya dan sejenisnya. Kemarin sudah sempat berdiskusi dengan langsung pelaku usaha yang ada di sini. Bisa kita bayangkan dengan perumpamaan mereka itu meminjam 100.000. 100.000 itu mereka menerima uang cashnya 80.000 dengan segala macam simpanan dan macam-macam, tapi dia mengembalikan 120. Jadi pada hari itu juga. Kalau penagihannya tergantung ini. Kalau menurut mereka tergantung, mau mingguan, mau harian, mau ini. Dan kalau kita hitung-hitung dengan 100.000, maka mereka harus mengembalikan 140.000. Ya, dengan alasan dan macam-macam. Artinya bahwa hasil usaha mereka sebagian besar tidak dinikmati oleh pelaku usaha itu sendiri. Saya yakin kalau yang dikatakan tadi salah satu contohnya Bu Rombong tadi dengan dengan modal 5 juta, kemudian hasil kalau ramai top marketnya itu dapatnya adalah 400. Artinya tidak sampai 10% dia. Hanya 8-9% sekian. Dan mereka harus mengembalikan 40%. Sampai kiamat orang-orang ini tidak akan bisa terangkat ekonominya. Kalau tergantungan terhadap bank-bank sejenis Emok itu ya? Betul. Oleh karena itu, saya bilang solusinya bagaimana? Karena ini usahanya mikro, modal yang terserap bank-bank Emok itu tidak akan besar.
mungkin antara kisaran 100 sampai 1 juta. Maka solusi yang pertama nanti begitu terbentuk, kita sudah punya potensi UMKM yang ada di sini yang tercatat itu 1.300. Ya, betul. 1.300. Nah, potensi 1.300 ini nanti maka kita dirikan koperasi. Koperasi ini nanti adalah koperasi yang benar-benar untuk mensejahterakan mereka. Kalau menurut Undang-Undang Omnibus Law itu kan mereka ini adalah benar-benar sokok gurihnya ekonomi kerakyatan. Ya. Di ekonomi kerakyatan koperasi nanti akan kita bentuk satu dana abadi namanya. Dana abadi untuk anggota. Dana abadi ini tujuannya pertama adalah ketika misalkan mereka terjerat semacam bank emok itu, misalkan 1 juta. Diberikan pinjaman 1 juta oleh pihak koperasi 0%. Kemampuan mereka 10%, 10 bulan misalkan, berarti mereka mengembalikan tiap bulan 100.000. Ketika mereka sakit, keluarganya membutuhkan 1 juta, dipinjamin juga dari dana abadi 1 juta. Mengembalinya tetap 1 juta. Kemudian kalau anaknya mau sekolah dan sebagainya membutuhkan dana, dipinjamin juga dengan 0%. Tetapi kalau sudah berbicara permodalan, mereka nanti akan menggunakan dana bank, tabungan pokok, tabungan wajib, dan bantuan dari pihak luar. Kalau kami beraudiensi dengan stafnya Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, ketika 1 tahun sudah berjalan, kita bisa mendapatkan dana stimulan 50 sampai 200 juta. Nah ini Itu pertanyaan Bang Kumis untuk mewakili warga Teluk, khususnya para pelaku UMKM yang selama ini memang ekonominya kita tahu sendiri tanda kutip masih di bawah garis kemiskinan. Makanya mereka kadang-kadang ada beberapa program-program pemerintah itu nampaknya antusias sekali pengen mendapatkan bantuan gitu, kalau berbentuk bantuan. Justru kami sebagai tim Jarok Kodok itu pengen mencoba mengedukasi pola pikir agar mereka tidak meminta bantuan yang semacam itu, tetapi yang memang betul-betul untuk usaha. Nah justru yang idealnya nih untuk Bapak di Desa Teluk ini, sebenarnya kan Bapak udah tahu tuh yang tadi ya, apa sih yang langkah-langkah yang dalam arti mereka butuh bukan jangka waktu panjang loh, tetapi yang untuk jarak dekat ini. Di saat pandemi kan mereka sudah sebenarnya udah kelimpungan, Pak. Untuk Kadin sendiri kira-kira apa yang akan dilakukan? Kalau kami tidak berani berbicara atas nama Kadin, kami adalah berbicara mengenai penggiat UMKM yang kebetulan diwadahi oleh MIS. Kami berada di domisili di Kabupaten Tangerang, MIS berada di Tangsel, kita ketemu sama-sama mengembangkan UMKM, jadi kita tidak berbicara Kadin. Kalau bersinergi dengan para pengusaha melalui Kadin dan sebagainya, memang kita berusaha ini sebagai pilot project. Apakah benar-benar tingkat pemahaman masyarakat untuk meningkatkan ekonomi ini berada di komunitas tangan di bawah atau tangan di atas? Jadi yang perlu kita tingkatkan itu bukan langsung spoon feeding, tetapi adalah mindsetnya mereka dulu. Iya. Kalau mindsetnya sudah terbentuk, sudah memahami, saya bukanlah orang peminta-minta. Betul. Ini dihilangkan dulu. Jadi jangka pendek, berapapun juga itu yang dikucurkan, selama mindsetnya ini masih dalam komunitas tangan di bawah, tidak akan ada habisnya. Sehingga tahap pertama itu adalah edukasi. Salah satunya ini tadi yang diberikan oleh Mas Farha. Ini ada edukasi untuk pemahaman masyarakat dengan dipelopori 1.300 UMKM itu. Kalau sudah mindset, kalau penduduk misalkan DPT-nya di Teluk ini kan 7.000 sekian, 7.800. Dengan dimotori 1.300 keluarga, KK ini Pak ya, bukan satu orang per orang, KK, sebarannya sudah demikian lupa. Nah, makanya target kita dengan 1.300 ini, kemenangan di Jarok Kodok itu akan mutlak. Kalau mutlak, maka mindset masyarakat Teluk bukan lagi mengharapkan bantuan, tapi bagaimana cara membantu. Kalau sudah cara membantu, mereka akan berpikir panjang. Kalau sudah panjang, seberapa uang pun itu nanti akan menjadi berlipat-lipat. Tetapi kalau mindsetnya tidak berubah, maka seberapa pun juga uang itu akan habis.
Jadi mindset edukasi inilah yang utama. Ini kita targetkan dalam kurun waktu 1 bulan ini. Bahkan nanti setelah misalkan Jaro Kodok ini menang, tahap pertama itu tadi yang koperasi nanti kita bentuk setelah itu. Kemudian kita bentuk lagi BUMDes untuk nelayan pengolah ikan asin. Ya, kemarin saya berbicara dengan komunitas mereka, kira-kira dana yang dibutuhkan 1M, maka bisa menjadikan nelayan itu adalah sebagai pelaku usaha mereka sendiri. Tanpa ketergantungan dari pihak-pihak semacam Bank Emok. Jadi kalau misalkan mereka ke laut, kemudian kembali, uang hasil tangkapan itu diberikan 3 hari. Nanti ketika dibentuk BUMDes, tahun pertama dari Jaro Kodok ini akan mengucurkan dana dari dana desa 200 juta. Sehingga ketika nelayan nanti itu masuk ke daratan, memberikan produknya, langsung uang diberi. Kontan. Ya. Penjualannya nanti tidak tergantung oleh mafia-mafia itu. Tergantung dari pasar yang sehat. Kalau penjualannya banyak, maka direm dulu. Harus distabilkan. Mereka sendiri yang menentukan. Jadi kalau selama ini harga ikan ditentukan oleh pengepul-pengepul, ya, pemilik modal besar yang tidak memikirkan yang lain, sekarang harga ikan di pasaran ditentukan oleh mereka sendiri. Oke. Difasilitasi. Luar biasa. Oke. Nampaknya bincang-bincang santai di saat acara kumpul-kumpul bersama tim Kenembangan Jaro Kodok, dan tidak sengaja Bang Kumis ketemu dengan penggiat UMKM. Siap. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warga Teluk Labuan dan sekitarnya, khususnya bagi mereka yang melaksanakan UMKM. Siap. Ya. Sampai jumpa nanti dalam bincang-bincang santai dengan Miss Tangsel Miss Farha. bersama channel Bang Kumis Berbagi. Ya, siap.